Halo rekan-rekan semua, Atrivi ya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan ngomongin ya yang diincar penipu online terhadap para korbannya. Jadi pada dasarnya penipu online itu mengincar tiga hal. Nah, tiga hal ini yang pertama adalah penipu ini akan berusaha mendapatkan uang darimu dengan cara kamu mentransfer sejumlah uang ke penipu. Nanti kamuflasenya seperti apa kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama, penipu berusaha mencoba merayumu untuk mengirimkan uang. Yang kedua, penipu akan berusaha menguras rekeningmu. Jadi rekeningmu akan dikuras, akan dihack istilahnya ya, akan diambil alih m-bankingmu dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah penipu ini akan berusaha membuat kamu terjerumus ke pinjol-pinjol online, ke pinjaman online ya, kemudian tapi uangnya masuk ke tangan penipu. Jadi intinya tiga hal itu. Mereka akan mencoba merayumu agar kamu mengirimkan sejumlah uang, mereka akan membuat rekeningmu diambil alih sehingga uang dalam rekeningmu bisa diambil oleh penipu, dan yang ketiga mereka akan berusaha mencoba untuk membuatmu berhutang ke pinjol tetapi penipu yang menikmati. Pada intinya sebenarnya tiga hal ini aja yang diincar, cuman kamuflasenya modusnya tuh macam-macam, dibikin sedemikian rupa sehingga kamu bisa terlena gitu. Kita coba bahas satu-satu, bahas pelan-pelan ya. Jadi misalnya yang pertama, penipu akan berusaha membujukmu untuk mengirimkan sejumlah uang. Modusnya ya beraneka ragam, banyak sekali. Misalnya modus love scam, cinta palsu, baru kenalan kemudian bilang cinta, kemudian tiba-tiba si bule ini mau ngirim hadiah, kemudian tiba-tiba ada yang mengaku dari bea cukai sehingga kamu dimintain uang. Nah, sama tujuannya jelas, kamu mengirim uang ke penipu. Ya, ini menyamar sebagai pegawai bea cukai, ya menyamar, kemudian kamu dimintain sejumlah uang yang akhirnya kamu tertipu dan uangmu hilang. Atau modus lainnya misalnya pegadaian online, modus lelang online melalui pegadaian misalnya. Nah, sama juga nanti kamu akan dimintain sejumlah uang. Misalnya kamu tertarik dengan laptop yang harganya harusnya 10 juta cuma ditawarkan 2 juta. Kemudian kamu menghubungi penjual dan dimasukkan ke grup Telegram. Nah, di grup Telegram ini kamu akan di brainwash, akan dirayu-rayu sehingga kamu mau memberikan misalnya yang pertama uang tanda jadi, yang kedua nanti diminta lagi uang biaya packing, yang ketiga nanti diminta lagi uang asuransi dan sebagainya. Intinya kamu akan dirayu agar kamu mau mengirimkan sejumlah uang ke penipu. Nah, sama juga penipuan-penipuan misalnya koperasi simpan pinjam. Penipuan mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, bunganya itu rendah, prosesnya cepat, cairnya itu banyak gitu kan ya, dan mudah prosesnya. Ya, itu seperti itu, kemudian kamu dirayu agar kamu mengirimkan sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi, biaya OJK, biaya ini, biaya itu. Artinya penipu memanipulasi otakmu agar kamu mengirimkan sejumlah uang ke mereka, dan itu terbukti dengan banyaknya korban yang telah berjatuhan dengan modus-modus seperti itu. Banyak lagi sebenarnya, misalnya apa? Modus penipuan investasi yang returnnya tinggi, investasi yang dalam waktu sekejap bisa menghasilkan return yang berpuluh-puluh persen kali. Nah, kamu juga gitu, kamu akan di brainwash otakmu agar kamu memberikan sejumlah uangmu gitu loh. Akhirnya uangmu akan hilang di tangan penipu. Sama juga penipuan kerja paruh waktu, misi-misi, kamu beli misi agar dapat komisi yang tinggi, kamu harus deposit, seperti itu. Sama tujuannya mereka satu, agar kamu mengirimkan sejumlah uang ke mereka. Nah, ini yang titik krusialnya adalah kamu jangan selalu percaya, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu temui di online. Ya, bisa saja misalnya penipuan kerja paruh waktu, baru kamu lihat iklannya di media sosial aja sudah langsung percaya karena oh ini ada aplikasinya, padahal ya aplikasi penipu. Oh ini logonya pakai logo marketplace terbesar ya, kamu gitu aja langsung percaya. Nah, ini model-model seperti itu harus kamu tinggalkan. Kamu jangan asal percaya karena korbannya udah banyak banget. Di penipuan modus kerja paruh waktu misalnya, atau modus-modus event marketplace atau apapun yang intinya kamu disuruh beli misi-misi agar dapat komisi yang tinggi, kamu disuruh top up, kamu disuruh deposit. Nah, itu kan banyak sekali korban yang akan dimanipulasi otaknya terus-menerus gitu loh. Jadi top up pertama nggak bisa cair, misinya belum selesai, diminta top up lagi. Top up kedua nggak bisa cair lagi, diminta top up lagi, dan seterusnya hingga uangnya habis gitu. Jadi
tujuan penipu yang pertama tadi dari 3 tadi ya, yang pertama kan penipu ini berusaha mendapatkan uang dari kamu dengan merayu dengan berbagai cara. Nah, itu salah satunya yang tak sebutkan itu tadi. Jadi yang pertama itu penipu berusaha mendapatkan uangmu, kamu transfer ke mereka. Yang kedua, penipu berusaha mengambil alih rekeningmu ya, sehingga rekeningmu di tangan penipu dan saldonya akan dikuras habis. Dan yang ketiga adalah berusaha memasukkanmu ke pinjol sehingga kamu yang ngutang tapi penipu yang menikmati. Kan modusnya kan macam-macam, tapi kuncinya ya 3 tadi itu gitu loh. Sekarang kita ngomongin yang kedua. Bagaimana penipu memanipulasi otak kita sehingga dia bisa mengambil alih rekening kita. Nah, ini modusnya juga banyak. Yang mulai dari klik APK, kemudian isi formulir, kemudian modus-modus yang lain banyak sekali. Contoh klik APK, seperti kemarin kan udah banyak kita bahas, misalnya undangan pernikahan, atau misalnya kurir paket, mengaku dari kepolisian. Intinya kamu disuruh ngeklik file yang dikirim penipu. Nah, ketika file itu kamu klik, kemudian kamu install, kemudian kamu allow permission, ingat ya, klik install allow permission, habis sudah, karena data-data dalam handphonemu bisa diambil alih oleh penipu, termasuk data-data perbankannya kan gitu, termasuk kode OTP yang masuk ke folder SMS-mu bisa diakses oleh penipu semua, sehingga m-bankingmu atau kamu misalnya punya e-wallet juga bisa tuh ditarik oleh penipu. Nah, itu salah satu modus bagaimana penipu mengambil alih uang dalam rekeningmu, bagaimana penipu mengambil uang dalam rekeningmu hingga rekeningmu habis, kan seperti itu. Nah, ada juga dengan cara mengisi formulir. Nah, ini banyak banget korban yang terkena modus penipuan ini. Jadi misalnya ada pemberitahuan perubahan biaya tarif gitu lah. Nah, kita kan tegang, waduh, tarif yang harusnya itu cuma 6.000 sekarang jadi 150.000 lah. Kita disuruh ngisi formulir biar tarifnya tetap. Kita mau aja, ketika kita klik, padahal itu adalah web palsu. Itu adalah web abal-abal buatan penipu. Nah, ketika kita inputkan data-data kita ke website itu ya, kemudian data dari website itu ditangkap oleh penipu, kemudian penipu inputkan lagi untuk aktivasi di website resmi perbankan tersebut, habis kita, uang kita bisa habis. Karena apa? Data-data yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain sama kita dimasukkan ke website penipuan tadi, web phishing tadi, web palsu tadi. Kemudian dari web palsu itu diambil oleh penipu dan diinputkan di website resminya. Nah, itu modus-modus seperti itu kita harus waspada. Klik APK sama isi formulir sembarangan itu waspada sekali, karena kalau tidak uang dalam rekening kita bisa habis. Makanya banyak kasus yang ketika misalnya kita dapat giveaway gitu, misalnya kita dapat giveaway dari artis gitu, jadi ini modus penipuan giveaway gitu. Nah, nanti penipu akan bilang, oh ini tanpa biaya gitu, misalnya modusnya ini tanpa biaya, tetapi kamu harus isi saldo tabunganmu gitu loh, lah sebenarnya tujuannya apa? Setelah kita mengisi saldo tabungan kita dan saldo tabungan kita bertambah, maka penipu akan menjalankan plannya, menguras rekeningmu, ya, mengambil alih m-bankingmu atau bertransaksi dengan rekeningmu berbekal data-data pribadi yang kamu berikan ke penipu. Jadi banyak kejadian sekarang yang itu nggak bisa diambil hadiahnya karena rekeningmu saldonya kurang, kamu harus ngisi saldo 1 juta misalnya. Itu banyak kejadian seperti itu. Ketika si korban ini sudah ngisi saldo 1 juta, yang terjadi adalah penipu akan mengambil alih rekening korban. Jadi itu yang kedua. Ingat ya, yang pertama itu penipu akan, tadi 3 hal tadi ya. Penipu akan berusaha agar kita mengirimkan uang ke penipu. Yang kedua adalah bagaimana caranya penipu mengambil alih rekening m-banking kita dengan berbekal data-data pribadi kita. Dan yang ketiga, nah ini kita ngomongin yang ketiga, yaitu kita diarahkan penipu untuk minjol, tetapi penipu yang menikmatinya. Ini banyak sekali modusnya ya, misalnya kayak kerja paruh waktu, kita udah habis-habisan gitu. Kena tipu, uang kita udah habis ya. Kemudian kita udah pinjam kanan kiri, lah nanti penipu akan ngajarin tuh, ini loh caranya pinjolnya ini kan gitu kan ya. Kemudian dengan berbekal pinjol itu, maka uangnya akan dimasukkan lagi ke penipu. Sama juga penipuan giveaway pun banyak yang kena. Penipuan giveaway alasannya, ini disponsori oleh aplikasi ini gitu. Kemudian kita disuruh install aplikasi, kita disuruh apply, kita disuruh foto KTP selfie, kita disuruh macam-macam. Nanti pas
rekening cair, kemudian pinjol ini transfer ke rekening, nanti rekeningnya akan diambil alih penipu dan sebagainya. Jadi penipu itu akan menjebakmu di 3 hal tadi. Kamu akan berusaha dirayu mati-matian agar kamu menyetorkan uang ke rekening penipu. Jadi yang pertama ini prinsipnya adalah kamu berani transfer, kamu harus berani siap kehilangan uang, apapun alasannya. Oh ini tapi kerja paruh waktunya di grup-grup sudah dibayar semua kok, makanya saya berani transfer. Ingat, berani transfer harus berani kehilangan uang gitu loh. Sama misalnya, oh ini lelang online, ini saya hanya dimintain biaya administrasi sama biaya pengiriman, ya sama. Kamu berani transfer, kamu harus berani kehilangan uang gitu loh ya. Jadi prinsip di penipuan pertama, ketika penipu berusaha mati-matian untuk kita mengirimkan uang ke dia dengan alasan apapun, love scam lah, alasan cinta, alasan lelang online, alasan paruh waktu, apapun prinsipnya, ketika kamu berani mengirimkan uang, ketika kamu berani menyetorkan uang, deposit, top up dan sebagainya, kamu harus siap kehilangan uang, dan itu harus sikap kesatriamu. Ya, sikap kesatriamu, jangan sudah dibilangin masih nekat. Oh ini loh, beneran Pak, saya kenalan, saya memang bulenya memang cinta sama saya, bulenya memang sudah srek sama saya, makanya dia ngirim hadiah, terus kamu transfer sejumlah uang untuk bea cukai alasannya. Nah nanti kalau dibilangin gini tetap ngeyel, ya sudah, pakai prinsip tadi, kamu setor uang, kamu transfer uang, ya kamu harus siap kehilangan uang. Ya jangan setelah kehilangan baru waduh gimana nih uangku hilang, padahal sudah banyak yang mengingatkanmu. Prinsip yang kedua, jangan, ya ini modus yang kedua tadi ya. Yang pertama kan penipu berusaha untuk kamu transfer ke dia. Yang kedua adalah penipu berusaha untuk mengambil alih rekening m-bankingmu ya, atau rekening-rekening e-walletmu dan sebagainya. Kalau yang kedua ini kuncinya adalah jangan sebar data sembarangan dan jangan klik sembarangan. Klik aplikasi, kamu install, kamu allow data permissionnya, maka aplikasi-aplikasi yang ada di handphonemu semua bisa diakses oleh penipu. Resikonya seperti itu kan gitu. Nah, sama ketika input formulir sembarangan pun, nah ketika kamu menginputkan data-data kredensial seperti nomor ATM, PIN, CVV, kemudian apalagi kode OTP, data-data rahasiamu yang kamu inputkan di formulir web palsu oleh penipu tadi akan digunakan penipu untuk login di website resmi atau aplikasi resminya. Jadi skemanya gitu. Ini kamu nginput barang ya, kamu nginput data-data kredensial ke web palsu, dari web palsu ini akan dipakai oleh penipu untuk login di website resmi. Jadi hati-hati ya yang kedua. Dan yang ketiga, masalah aplikasi pinjol ini jangan selalu nurut dengan penipu. Kan banyak tuh, kemudian giveaway misalnya. Oh ini bisa dapat giveaway, syaratnya menginstal aplikasi ini. Oh ini dapat hadiah dari artis, syaratnya harus menginstal aplikasi ini, aplikasi itu, kan banyak seperti itu. Ternyata pas kamu verifikasi aplikasi itu aplikasi pinjol. Nah itu pun nanti ternyata uang yang masuk ke rekeningmu diambil alih oleh penipu. Jadi bulet seperti itu. Nah ini banyak sekali kasus seperti itu, dan yang saya bikin miris, banyak sekali orang-orang itu yang sudah pernah tertipu lagi, pernah tertipu lagi, pernah tertipu lagi sampai beberapa kali. Itu yang bikin saya geleng-geleng. Kan ketika saya bilangin, loh kok percaya sih? Apa masih percaya dengan modus seperti itu? Mereka selalu menjawab, siapa sih yang nggak mau duit gitu? Siapa sih yang nggak mau hadiah kan gitu kan ya? Mereka selalu berdiri di balik alibi itu, bahwa bukan salah mereka, bahwa mereka itu ya emang kalau ditawari hadiah siapa sih yang nggak mau. Lah ini kalau emang sudah selalu mencari alibi-alibi tanpa belajar dari kesalahan di masa lalu. Kalau orang pernah ketipu sekali, oke. Orang pernah ketipu 2 kali mungkin kepleset, tapi ada orang yang ketipu itu berkali-kali. Jadi sudah pernah ketipu lagi, sudah pernah ketipu lagi, sudah pernah ketipu lagi, dan skemanya padahal hampir sama. Saya nggak tahu, jangan-jangan ini yang membuat Indonesia menjadi surga para penipu. Jangan-jangan ini yang membuat tempat kita ini menjadi tempat idaman untuk para penipu, karena begitu gampang penipu menipu kita. Bahkan orang yang pernah ketipu itu bisa ketipu lagi dengan modus yang sama. Nah, itu bayangkan. Nah ini hati-hati ya teman-teman, hati-hati sekali dengan modus penipuan.
penipuan online ya. Tujuannya penipu ada 3 tadi. Yang pertama adalah gimana caranya kamu mengirimkan uang ke rekening mereka. Yang kedua adalah gimana caranya penipu menguras rekeningmu, menguras m-bankingmu, membobol m-bankingmu, membobol ATM-mu, dan yang ketiga gimana caranya kamu diarahkan ke pinjaman online tetapi nanti yang menikmati penipu. Nah, itu hati-hati, tetap waspada, jangan sampai kita tergelincir ke jurang penipuan, karena penipuan ini sudah marak sekali. Bahkan saking maraknya di Indonesia di 2 tahun terakhir ada 300.000 rekening yang diblokir karena terindikasi penipuan. Oleh sebab itu saya berpesan teman-teman, upgrade terus pengetahuanmu tentang penipuan, upgrade terus ilmu-ilmu tentang pengetahuan penipuan sehingga kamu nanti tidak terperosok, kamu nanti tidak terjebak dalam jurang penipuan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.